وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat ini untuk melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk dalam penjelasan rukun iman yang keenam, yakni iman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Sudah disebutkan penjelasannya secara mendetail, di antara manfaat, di antara kebaikan seorang yang beriman kepada takdir, dia akan tidak mudah berputus asa dari apa yang menimpa dirinya, dan dia tidak akan bersombong dari apa saja yang telah didapatkan dari nikmat. Baik, kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, silakan. Bismillah. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, wa idza amana al-insanu bil qada'i wal qadari istiraha fala yahzanu ala ma fata wa la istiraha. Di situ dia jumlah, ya, jumlah apa di situ? Istiraha dia jumlah apa? istiraha. Jumlah fi'liyah fi mahalli fi mahalli jazmin sebagai jawab syarat wa jazaohu, karena ada idza sebagai ismu syart, sebagai ismu syart, kemudian amana sebagai fi'il syart. Setiap ada isim syarat atau harfu syart pasti ada fi'il syart dan jawab asy-syart. Baik. fala yahzunu ala ma fata wa la yafrahu bima u'tiya farhan yukhrijuhu 'anil i'tidal. Amma alladhi la yu'minu bil qada'i wal qadar fa innahu yajza'u wa yaskhatu idza fatahu syai'un wa yatakallamu bi kalamin qabihin aw yaf'alu fi'lan qabihan kalatmil khududi wa syakil juyubi wa da'wal jahiliyah indal masa'ib li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar wa laysa biraddin ma fatahu walau ya, wa laysa biraddi walaysa biraddin ma fatahu walau jaza'a walau sakhita walau. Jadi birad di situ tidak boleh tanwin, ya. Tidak boleh tanwin karena dia mudhaf kepada isim mausul ma. Dia tidak boleh ditanwin karena dia mudhaf kepada isim mausul ma. Baik, lanjut. Walau sakhita walau latama khaddahu wa syakka jaybihi wa syakka jaybahu. Tahu artinya jayb? Wa syakka jaybahu. Tahu artinya jayb? Kantong, kerah baju. Syakka dia merobek-robek kerah bajunya. Itu merupakan sifatnya orang-orang jahiliyah di masa dahulu, khususnya kaum wanita. Kalau ada keluarga mereka yang meninggal, mereka langsung pukul pipinya, mereka langsung robek kerah bajunya,
mereka meraung-raung sejadi-jadi ya. Itu maksudnya. Baik. Falan yu'ida ma fatahu. Baik, kita baca dulu ya. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa idza amana al-insanu bil qada'i wal qadar istaraha. Apabila seorang hamba, seorang manusia beriman kepada takdir, maka dia akan tenang. Ini di antara konsep yang diarahkan oleh agama Islam untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan cara beriman kepada takdir. Anda ingin bahagia, Anda ingin tenang, Anda ingin sejahtera, tidak ada gangguan, tidak ada kesedihan, perbaiki keimanan kepada takdir. Perbaiki. Kenapa? Fala yahzanu ala ma fata wa la yafrahu bima u'tiya. Karena orang yang beriman kepada takdir, dia tidak akan pernah bersedih dari apa yang dia tidak dapatkan. Dia tidak dapatkan, sudah dia beriman kepada takdir, karena memang bukan takdirnya. Wala yafrahu bima u'tiya, dan dia tidak akan berbangga, bersombong dengan apa yang dia dapatkan. Sebab sejatinya dari apa yang didapatkan karena takdir, bukan karena usahanya. Usahanya sekedar sebab saja. Kalau begitu, jangan sampai ada berpikiran kita mendapatkan mobil, mendapatkan rumah kita karena bekerja. Memang karena bekerja, tapi itu sebabnya. Tapi sebab terbesarnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab terbesar. Sehingga kalau dipahami ini, dia tidak akan berbangga, merendahkan orang lain, menjadi congkak, menjadi angkuh. Tidak akan mungkin dia. Hatinya senantiasa tenang. Mendapatkan nikmat dia bersyukur, mendapatkan musibah dia bersabar. Wala yafrahu bima utiya farhan yukhrijuhu anil i'tidal. Maka dia tidak akan berbangga, bersombong dengan apa yang diberikan kepadanya, dengan kebanggaan, dengan kegembiraan yang mengeluarkan darinya dari sikap pertengahan, keseimbangan. Iya. Amma alladhi la yu'minu bil qada'i wal qadar fa innahu yajza' wa yaskhatu idza fatahu syai'. Adapun orang yang tidak beriman kepada takdir, maka dia akan senantiasa marah dan jengkel, tidak senang apabila dia tidak mendapatkan sesuatu. Ini penting sekali kita ajarkan kepada istri, yang mana mereka itu notabene ya sulit untuk beriman kepada takdir, mudah untuk berkeluh kesah, dan sulit untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Ajarkan kepada mereka untuk senantiasa memperbaiki keimanan kepada takdir. Ini akan membuat mereka menjadi lapang ketika mendapatkan musibah, menjadi tidak bersedih ketika mendapatkan gangguan, terus senantiasa bersabar ketika mendapatkan kesulitan. Banyaknya perempuan yang tidak bisa bersabar, mudah galau, mudah bersedih atas segala apa yang mereka dapatkan, disebabkan karena kurang keimanan kepada takdir. Iya. Ada salah satu kasus di Bulukumba, seorang teman dari kalangan asatidz juga berpoligami. Iya. Setelah nikah, istri pertamanya meraung-raung. Meraung-raung sampai hampir stres, hampir gila. Masuk rumah sakit, dirawat, dia tidak terima suaminya, menikah lagi, dia begini. Kalau seandainya perempuan tersebut dia sadar bahwa itu semuanya terjadi karena takdir, sudah selesai urusan. Tidak perlu dia berkeluh kesah, bersedih sampai mau stres, tidak perlu. Kan begitu? Sudah, kalau seandainya kamu tidak terima, minta cerai. Tapi jangan sampai menolak takdir, mengesankan bahwasanya kamu tidak bersabar, tidak menerima takdir, kamu bersedih, kamu bergalau. Itu semuanya adalah pintu-pintu syaitan. Jelas ya? Ini sengaja saya ingatkan kepada semuanya yang sudah berkeluarga. Ajarkan kepada istri untuk senantiasa beriman dan memperbaiki keimanan kepada takdir, karena mereka ini adalah makhluk yang lemah. Laki-laki itu kuat, tapi perempuan dia agak lemah. Dia dapat kesulitan sedikit, bersedih, dapat gangguan sedikit, berkeluh kesah, dapat begini sedikit, galau. Nah, kalau ini dipahami oleh setiap perempuan, mereka akan menjadi perempuan yang kuat ketika mendapatkan gangguan dan musibah, karena dia sudah beriman kepada takdir dengan sebaik-baik keimanan.
Baik. Wa yatakallamu bi kalamin qabih, dan juga dia akan berucap dengan ucapan yang jorok, yang jelek ketika dia mendapatkan kejelekan. Aw yaf'alu fi'lan qabihan, atau dia bertindak dengan tindakan yang buruk seperti kasus yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Dia meraung-raung, dia berteriak, dia menangis, dia mengamuk, mencari nama baiknya. Dia berbuat suatu perkara yang tidak layak. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalab min khududi wa syaqqin juyub, seperti menempeleng muka, menempeleng pipi, dan merobek-robek daripada kerah baju. Ini semuanya perbuatan dari siapa? Orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, laisa minna man syaqqal juyub wa daraba al-khudud wa da'wa bi da'wal jahiliyah. Bukanlah golongan dari kami yang ketika mendapatkan musibah lantas dia memukul dari wajahnya, merobek-robek kerah bajunya, atau dia meraung seperti meraungnya orang-orang jahiliyah. Nabi ajarkan kepada kita, jika mendapatkan musibah segera bersabar, beriman kepada takdir, dan jangan berbuat sebuah tindakan yang pernah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan diancam tidak termasuk dari bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, bukanlah bagian dari kami ketika mendapatkan musibah, memdarabal khudud, dia memukul wajahnya, wa syaqqal juyub, dan dia merobek dari kerah bajunya, wa da'wa bi da'wal jahiliyah, dan dia meraung seperti meraungnya orang-orang jahiliyah. Ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah di masa dahulu, khususnya wanita. Jikalau mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, itu yang mereka kerjakan, berteriak, mereka memukul wajahnya, mereka robek dari bajunya, seakan-akan mereka tidak terima dengan takdir, seakan-akan mereka ingin ingin menentang daripada takdir. Maka untuk menyelisihi mereka, Nabi ancam, Nabi berikan peringatan, bukan golongan dari kami yang melakukan hal tersebut. Iya. Baik. Wa da'wa bi da'wal jahiliyah indal masaib, atau dia meraung-raung seperti raungannya orang jahiliyah ketika mendapatkan musibah. Ini efek samping daripada seorang tidak memperbaiki keimanannya kepada takdir. Iya. Li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar, karena dia tidak beriman kepada, bukan tidak beriman ya. Maksudnya di sini dia tidak beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Sebab muslim tersebut tidak mungkin dia tidak beriman kepada takdir, itu tidak mungkin. Pasti dia beriman, tapi keimanannya kurang, tidak sempurna, tidak sebagaimana mestinya. Iya. Tapi orang yang benar keimanannya, sempurna keimanannya, khususnya kepada takdir, dia akan tenang hatinya. Iya. Karena dia tidak beriman kepada takdir dengan sebenar-benarnya keimanan. Walaysa biraddi ma fatahu walau jaza'. Dan orang yang bersedih, orang yang galau, orang yang meraung-raung ketika mendapatkan musibah, itu semuanya tidak akan pernah mengembalikan dari apa yang diluput. Begitu tak? Ketika misalnya Anda mendapatkan musibah, ada barang yang Anda cintai, yang Anda senangi hilang, apakah ketika Anda bersedih kemudian lantas barang tersebut bisa kembali? Tidak bisa. Atau misalnya Anda ditinggalkan oleh orang-orang yang Anda cintai, keluarga, istri, anak, orang tua, Anda menangis, Anda sampai memukul muka, keluarga Anda akan menjadi hidup kembali? Kan tidak mungkin. Jadi apa sikap kita ketika mendapatkan musibah? Bersabar, harapkan pahala, beriman kepada takdir, karena itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Iya. Allah sudah takdirkan itu sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Walau sakhita walau latama khaddahu wa syaqqa jaybahu falan yu'ida ma fatahu. Kalau dia marah atau dia memukul wajahnya atau dia merobek kerah bajunya, itu semuanya tidak akan pernah mengembalikan dari apa yang luput darinya. Tak akan pernah kembali karena sudah takdirnya. Iya. Amit-amitnya semoga tidak. Kita punya barang elektronik, HP, gadget, laptop segala macam, kita sudah rawat, kita jaga, banyak dokumen-dokumen yang berharga. Qadarullah wa masya'afun hilang.
Memang boleh bersedih, tapi jangan berlebihan. Sebab ketika kita bersedih secara berlebihan, apalagi sampai memukul wajah, sampai memberikan kesan tidak menerima ketentuan takdir, itu tidak akan pernah mengembalikan dari apa yang telah hilang. Tidak akan pernah mengembalikan dari apa yang telah hilang. Iya. Walakin tahsulu alaihi al-musibah wa yafutuhu al-ajru aidan. Yang seperti ini kata beliau, ketika mendapatkan musibah lantas dia berkeluh kesah, memukul wajahnya, merobek kerah bajunya, dia akan meluputkan dari berbagai pahala. Dia akan meluputkan dari berbagai pahala. Jadi subhanallah ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita pintu-pintu ibadah. Pada saat mendapatkan nikmat, ada pintu ibadah yang disebut dengan kesyukuran. Ketika seorang mendapatkan musibah, ada pintu ibadah di situ. Apa itu? Kesabaran, mengharap pahala, beriman kepada takdir, berbaik sangka. Itu pintu-pintu ibadah semuanya itu. Ketika Anda mendapatkan musibah itu. Jadi jangan langsung berburuk sangka ketika mendapatkan kesulitan, gangguan dan musibah. Sebenarnya ketika seorang hamba mendapatkan musibah, Allah telah bukakan padanya pintu-pintu ibadah. Apa yang bisa dikerjakan di situ? Berbaik sangka. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, mengharap pahala. Iya. Yang keempat, dia memperbaiki keimanannya kepada takdir. Yang kelima, ini dan yang lainnya. Subhanallah. Iya. Kemudian berikutnya lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى أما الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويصبر على ما أصابه ويعلم أنه من عند الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فإنه يستريح. Baik. أما الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويصبر على ما أصاب ويعلم أنه من عند الله. Adapun seorang yang beriman kepada takdir dan dia bersabar dari apa yang menimpa dirinya, dan dia mengetahui bahwa semuanya datang dari sisi Allah, wa anna ma sya'allahu kana, dan dia meyakini bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, wa man lam yasha' lam yakun, dan dia meyakini bahwa apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi, fa innahu yastarih, karena orang ini pasti akan tenang hidupnya. Pasti akan tenang hidupnya, akan berbahagia, akan mendapatkan kesejahteraan. Iya. Tidak ada kegalauan, tidak ada kesedihan, tidak ada keluh kesah bagi orang yang beriman kepada takdir. Tapi apakah memang mereka tidak pernah mendapatkan kesedihan? Memang mereka bersedih juga, namanya manusia biasa. Tapi bedanya orang yang sempurna keimanannya kepada takdir, mereka memang bersedih, tapi kesedihannya tidak berlarut-larut. Mereka juga galau, tapi kegalauannya tidak berlanjut, tidak berketerusan. Sebab kegalauan mereka akan diganti dengan apa? Husnuzan, berbaik sangka. Kemudian kesedihan mereka ganti dengan kesabaran. Tapi orang yang tidak beriman kepada takdir dengan sebenar-benarnya, mereka bersedih dengan kepanjangan. Mereka galau secara terus-menerus. Iya. Situlah akan hilang dari berbagai keutamaan dan kemuliaan. Dan sebaliknya, orang yang bagus keimanannya kepada takdir, dia akan mendapatkan dari berbagai pahala dari Allah. Baik, lanjutkan. وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصيب بالجبن والخوف فلا يجاهد في سبيل الله ولا يطلب الرزق ولا يطلب الرزق لأنه يخاف من كل شيء فينحبس عن الأعمال من الخوف. أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يمضي في الجهاد في سبيل الله ويمضي في طلب الرزق ويكل الأمور إلى الله جل وعلا. Masya Allah.
Ini kalau antum paham kalimat-kalimat seperti ini, luar biasa maknanya. Akan melahirkan keberanian, akan melahirkan baik sangka kepada Allah. Jikalau anda beriman kepada takdir dengan sebenar-benarnya. Sekarang beliau masih menyebutkan tentang manfaat daripada keimanan kepada takdir. Apa manfaatnya? Kata beliau, wa kadzalika man la yu'minu bil qada wal qadar. Adapun orang yang tidak beriman kepada takdir, maka mereka akan ditimpa dengan rasa takut. Mereka akan ditimpa dengan kelemahan. Jadi orang yang penakut mereka. Iya. Dia diajak untuk berjihad di jalan Allah. Karena dia tidak punya keimanan kepada takdir. Aduh, kalau saya berjihad, kalau saya berperang, saya akan mati, saya akan begini. Coba lihat, muncul rasa takutnya. Diajak untuk pergi pergi begini. Aduh, saya kalau naik pesawat nanti saya jatuh, kalau saya naik kapal saya akan tenggelam. Cuma lihat, akan menjadi seorang penakut dia. Tapi orang yang beriman kepada takdir, dia tidak akan pernah pedulikan semuanya. Karena dia tahu kalau Allah belum berkehendaki tidak akan pernah terjadi musibah. Walaupun dia berperang, kalau Allah belum takdirkan dia mati, dia tidak akan mati dalam peperangan. Tidak akan mati dia. Kemudian Nabi SAW, berapa peperangan yang beliau lewati, yang ujung-ujungnya bagaimana beliau meninggal? Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, itu Nabi. Dan banyak lagi sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Banyak peperangan yang mereka lewati. Iya. Tapi mereka bukan menjadi orang yang penakut. Dan ujung-ujungnya mereka meninggal dalam sebuah kemuliaan. Nabi meninggal di atas pangkuan Aisyah. Iya. Umar meninggal dalam keadaan ditodong, dibunuh oleh orang-orang Khawarij, orang-orang Majusi. Utsman meninggal dibunuh oleh orang-orang Khawarij, bukan dalam peperangan mereka. Iya. Itu kalau seorang beriman kepada takdir. Walaupun dia berjihad, berperang, dia tidak akan pernah menjadi orang yang penakut. Karena dia berkeyakinan bahwa selama Allah tidak mengkehendaki, tidak akan pernah terjadi. Iya. Fala yujahid fi sabilillah. Orang yang tidak beriman kepada takdir, maka dia tidak akan pernah berjihad di jalan Allah. Wala yatlubir rizqa, dan dia tidak akan pernah mencari rezeki. Dia khawatir, kalau saya keluar dari rumah saya ini, saya ditabrak nanti, saya kecelakaan, saya ditikam, saya begini, jangan saya pergi keluar dari rumah deh. Akan muncul kekhawatiran, muncul rasa takut yang berlebihan. Iya. Senantiasa dihantui dengan rasa khawatir, was-was. Senantiasa dihantui dengan rasa dihantui dengan hal-hal yang buruk. Itu efek samping daripada seorang tidak beriman kepada takdir. Li'annahu yakhafu min kulli syai', karena dia takut terhadap segala sesuatu. Iya. Fayanhabisu 'anil a'mali min al-khauf, maka dia pun berhenti untuk melaksanakan suatu amalan dikarenakan rasa takutnya. Amma idza amana bil qada'i wal qadar, adapun seorang yang beriman kepada takdir, fa innahu yumdi fil jihad fi sabilillah, maka mereka akan senantiasa berjihad di jalan Allah, dan mereka akan senantiasa mencari rezeki. Iya. Dia tidak pernah khawatir, walaupun saya berjihad, saya begini, selama Allah tidak takdirkan saya akan celaka, saya tidak akan celaka. Iya. Sama beliau yang senantiasa pergi melaut. Kalau Allah belum takdirkan tenggelam ke mana, tidak akan pernah terjadi, kan begitu ya? Tidak akan pernah terjadi. Iya. Seorang pilot yang sampai bisa pensiun di masa tuanya, ribuan kali dia naik pesawat. Kalau Allah belum takdirkan pesawatnya jatuh, tidak akan jatuh. Iya. Orang yang senantiasa menjadi supir truk, kalau Allah tidak berkehendak truknya akan terbalik, tidak akan pernah terbalik. Padahal kan itu profesi yang sangat mengerikan juga. Jadi supir truk, menjadi nahkoda, menjadi pilot, itu profesi-profesi yang menakutkan sebenarnya. Iya. Tapi kalau orang beriman kepada takdir, dia akan tenang hatinya. Dia yakin bahwa selama Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Iya. Wa yakilul umura ila Allah jalla wa ala. Yang paling intinya,
Orang yang beriman kepada takdir, dia akan senantiasa serahkan urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Dia mendapatkan musibah di tengah jalan, sudah bersabar. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Dia tidak mendapatkan insiden, tidak mendapatkan gangguan, tidak mendapatkan musibah, alhamdulillah. Mendapatkan musibah, qaddarallah. Mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Sudah, semuanya sudah ditakdir. Walaupun mati, sudah qaddarallah ma syaa fa'al juga. Kalau tidak mati sekarang, mati biasa, kan begitu. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addat al-asbab wal mautu wahidu. Barang siapa yang dia tidak mati dengan pedang, maka dia akan mati dengan selainnya. Mati ditabrak, mati tenggelam, mati karena penyakit, karena ini. Barang siapa yang tidak mati karena pedang, maka dia akan mati dengan cara yang lain. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebab-sebab kematian banyak, tapi kematian cuma satu kematian. Tapi sebab-sebab kematian kan banyak. Kadang ada orang meninggal karena tiba-tiba, karena ada orang meninggal karena perang, meninggal karena ditusuk, karena ditikam, karena kecelakaan, karena penyakit, banyak sebab-sebab kematian. Tapi kematian cuma satu. Iya. Kematian cuma satu. Jadi apa ya? Seorang yang beriman kepada takdir, dia akan senantiasa serahkan urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, lanjut. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن فاستعن بالله. Baik. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Masyaallah, bagus sekali dia. Ini yang sudah pandai berkhutbah. Ini bagus kalau dijadikan sebagai materi khutbah. Bisa menghabiskan satu khutbah ini, Masya Allah, tentang bagaimana pentingnya seorang itu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Jelas ya? Baik. Waqad jaa'a fil hadithi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak kecil, apabila engkau minta, maka minta kepada Allah. Terdapat sebuah faedah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada anak kecil. Nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas itu pada saat Abdullah bin Abbas masih kecil. Makanya di awal hadis dikatakan ya gulam. Nabi mengatakan kepada Abdullah, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat-kalimat. Jadi Nabi SAW itu adalah seorang sosok, seorang figur yang sangat-sangat perhatian kepada anak kecil. Saking perhatiannya beliau ajarkan kepada anak kecil perkara-perkara yang merupakan fondasi agama Islam. Diajarkan tauhid, diajarkan supaya bergantung hanya kepada Allah. Jadi arahan beliau, idza sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau minta, wahai anak kecil, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Boleh minta kepada manusia, tapi jadikan itu semuanya jadi nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi yang pertama, minta kepada Allah terlebih dahulu. Jadi bentuk pelajaran kepada semuanya. Ajarkan anak-anak at-tauhid sejak dini. Sejak dini ajarkan kepada anak-anak untuk meminta hanya kepada Allah. Dan itu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Iya. Kalau anak kita minta ini, saya sampaikan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar supaya abi dimudahkan cari rezeki. Begitu. Iya. Jelas ya? Kalau itu ditanamkan kepada anak sejak kecil, luar biasa. Ketika mereka sudah besar, tidak perlu kita harapkan masa depannya. Tidak perlu kita khawatirkan masa depannya. Tidak perlu kita khawatirkan, sebab dia sudah tahu siapa Tuhannya. Kalau dia butuh sesuatu, dia tidak minta kepada yang lain,
Tapi dia minta kepada siapa? Pencipta alam semesta. Sudah antum tidak perlu khawatirkan lagi masa depannya, sebab masa depannya Allah yang tangguh. Tapi kapan itu? Jikalau anda menanamkan tauhid sejak dini kepada mereka. Luar biasa. Wahai anak kecil, jikalau engkau minta, maka minta kepada Allah. Iya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau minta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Luar biasa kalimat-kalimat Nabi ini. Dan juga sebagai bentuk pelajaran kepada kita, agar supaya kita itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan selainnya. Bergantung kepada manusia hanya menyisakan kesedihan, hanya menyisakan kegalauan, hanya menyisakan kekecewaan. Iya, itu seringkali terjadi. Kita mengharapkan si fulan agar supaya membantu kita, namun ternyata di luar harapan kita, di luar ekspektasi. Tadinya kita mengharap dia bisa bantu, tapi karena dia manusia, ya namanya manusia punya keterbatasan. Maka kapan seorang hamba dia mengharap kepada manusia, maka bersiap-siap untuk kecewa. Siap-siap untuk kecewa. Tapi siapa yang berharap dan bergantung hanya kepada Allah, maka bergembiralah dengan pertolongan kemudahan dari Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan itu bagi siapa yang senantiasa bergantung berharap kepadanya. Dan diberikan hari ini, besok Allah berikan. Dan diberikan besok, besoknya lagi pasti akan diberikan. Dan diberikan pekan depannya dia akan diberikan. Dan diberikan di dunia, di akhirat pasti diberikan. Itu pertolongan Allah. Jelas ya? Iya. Jadi kalau untuk urusan-urusan kecil juga biasakan meminta kepada Allah. Untuk urusan kecil, bukan cuma urusan besar saja. Banyak di antara kita kalau untuk urusan jodoh, urusan rezeki, urusan pangkat, urusan jabatan, urusan rumah, kita minta kepada Allah. Kita tidak pernah terbersih dalam hati kita untuk minta perkara-perkara kecil kepada Allah. Padahal itu semuanya dianjurkan. Mau perkara kecil kah, perkara besar kah, minta kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya untuk urusan makan. Ya Allah, habis uangku ini ya Allah. Darah uangku hari ini ya Allah, habis nih. Dari pekerjaanku ya Allah, coba kasih saya makan ya Allah. Minta berkeluh kesah, keluarkan semua permasalahan, merengek di hadapannya. Itu pasti Allah akan beri itu. Pasti Allah akan beri. Dan mungkin tidak, selama kita berusaha dan menempuh sebab-sebabnya, pasti Allah akan beri. Jadi itu sudah kita praktekkan dan kita dapatkan. Iya. Ketika sudah tidak punya apa-apa, kita hanya meminta kepada Allah, langsung diberi. Luar biasa. Jelas ya? Baik. Dikatakan dalam hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah wahai anak kecil, kalau sekiranya manusia seluruhnya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali suatu perkara yang telah Allah tetapkan. Jadi walaupun manusia mereka berkumpul dari awal sampai akhirnya, orang-orang kaya semuanya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan pernah terlaksana. Tidak akan pernah terlaksana. Tidak akan pernah terwujud kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Kita sudah semoga tidak. Kata Allah misalnya kita mendapatkan musibah, kita celaka, kita begini, sudah sekarat. Walaupun manusia bersatu padu untuk memberikan kesembuhan kepada kita, tidak akan pernah sembuh. Tidak akan pernah sembuh kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan, pasti akan sembuh. Tapi kalau tidak takdirkan, tidak akan pernah terjadi. Coba lihat bagaimana hadis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa hanya bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu bahwa Allah, maka Allah kan Maha hidup. Anda tahu bahwa Allah Maha mendengar. Anda tahu bahwa Allah Maha dekat, mengabulkan doa, memberikan rezeki, memberikan kemudahan, memberikan pertolongan. Anda tahu bahwasanya Allah itu mendengarkan doa-doa kita dan sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa. Lalu kenapa kita mengharap kepada selainnya? Kenapa kita menggantungkan harapan kepada makhluk yang penuh dengan keterbatasan? Ada zat yang maha sempurna, ada zat yang maha hidup. Kenapa kita tidak gantungkan harapan kepadanya? Coba lihat. Iya. Jadi pahami ini ya, hadis yang sangat mulia.
Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatunya, segala manusia jikalau berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan pernah terjadi kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Walau ijtama'u ala an yaturruka bi syai' lam yaturruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Jikalau manusia bersatu padu untuk mencelakakan dirimu, maka tidak akan pernah terjadi kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Ada kumpulan manusia sudah bersatu padu berencana untuk membunuh, melakukan pembunuhan berencana, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Kalau Allah belum takdirkan, tidak akan pernah terjadi. Mereka bersatu padu untuk mencelakakan kita, bagaimana supaya kita tidak mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan ini, tidak akan pernah terjadi kalau Allah belum takdirkan. Subhanallah, ini membuat hati semakin tenang, semakin semakin menjadi kuat, yang membuat hati kita senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepadanya. Kemudian yang terakhir, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Sesungguhnya pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah menjadi kering. Maksudnya segala takdir telah dituliskan. Pena-pena yang menuliskan takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran untuk menuliskan takdir telah kering tintanya. Berarti semuanya di dalam alam semesta ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan dengan takdir. Tidak ada ceritanya berjalan di dunia itu kemudian luput daripada takdir, tidak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan. Apa yang telah Allah buatkan prosedurnya. Hanya kita berjalan di dunia ini sesuai dengan takdirnya Allah. Tinggal kita tempuh sebab-sebabnya. Rezeki kita cari sebab-sebabnya. Jodoh kita cari sebab-sebabnya. Surga kita cari sebab-sebab surga. Neraka kita cari sebab-sebab agar supaya terhindar dari neraka. Itu saja. Ustaz, tapi kan takdir sudah ditentukan. Terus untuk apa beramal? Tetap beramal. Tetap beramal. Sebab tanda keimanan Anda sempurna kepada takdir adalah Anda beramal dan tidak bersandar kepada takdir. Sama dalam urusan rezeki, banyak orang itu kalau untuk urusan akhirat tidak mau beramal. Katanya, untuk apa beramal? Kalau saya masuk surga pasti akan masuk surga, tidak perlu beramal. Tapi kalau untuk urusan rezeki tidak pernah dikatakan demikian. Untuk urusan rezeki pasti mereka bekerja. Kenapa tidak dikatakan? Tidak usah kerja saja, kamu tinggal di rumah. Kalau memang rezeki kan kamu akan dapatkan. Pasti apa jawabannya? Ini orang gila ini. Pasti jawabannya demikian. Kalau untuk urusan dunia, cerdas mereka. Mereka berpikiran orang mendapatkan rezeki itu harus bekerja, harus beraktivitas, harus keluar rumah, harus mencari rezeki, harus begini, banting tulang, baru bisa mendapatkan rezeki. Tapi untuk urusan akhirat mereka tidak pernah berpikir demikian. Selalu bersandar kepada takdir. Ini surga, kalau Allah berikan takdirnya, saya akan masuk surga, saya akan masuk surga walaupun saya tidak salat. Coba lihat keanehan di tengah manusia, kejahilan dan kebodohan. Harusnya ketika Anda paham bahwa rezeki tidak akan didapatkan kecuali dengan cara ditempuh sebab-sebabnya, sama dengan surga juga. Surga demikian juga tidak akan didapatkan kecuali dengan ditempuh sebab-sebabnya. Karena yang namanya surga tidak mungkin didapatkan dengan cita-cita dan harapan semata. Didapatkan dengan mujahadah, ditempuh sebab-sebabnya. Sebagaimana rezeki didapatkan dengan cara menempuh sebab. Baik. Yang terakhir, fal imanu bil qada'i wal qadari yaksibul insanu quwwatal azimati wa quwwatal iman wa tawakkula 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa adamul imani bil qada'i wal qadar yu'dhi bil insani yu'addi. Apa artinya yu'addi? Menyeret, membawa, itu namanya yu'addi, menyeret, membawa, atau misalnya
وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي بالإنسان إلى الجزاء والسخط عند المصائب وأيضا يؤركله عن كثير من الأعمال ويصاب بتردد والأوهام والوساوس فلا يقدم على شيء خوفا من أن يكون كذا أو يكون كذا ويترك الأمور النافعة خوفا من أن يصيبه كذا وكذا. Baik. فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان قوة العزيمة. Seorang yang beriman kepada takdir ini akan melahirkan kepada manusia kekuatan tekad. Iya, akan melahirkan kekuatan tekad pada jiwa manusia. Wa quwwatal iman, dan juga akan melahirkan kekuatan iman. Wa tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling pentingnya akan melahirkan ketawakkalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan sebaliknya, wa adamul imani bin qada'i wal qadari yuaddi bil insani ila jaza'i was sukhti bil masaib. Tidak adanya keimanan kepada takdir ini akan mengantarkan, membawa manusia untuk senantiasa berkeluh kesah, marah ketika mendapatkan musibah. Iya. Dan terlihat ya, orang-orang awam yang tidak punya atau keimanan mereka kepada takdir itu kurang, terlihat dari perbuatan mereka, dari tingkah laku mereka, dari tindakan mereka. Sering sering melakukan sebuah tindakan yang memberikan kesan mereka tidak beriman kepada takdir. Iya. Dari keluarga-keluarga kita, dari karib kerabat kita, dari tetangga, itu yang terjadi. Iya. Ketika mereka usahanya bangkrut, mereka berteriak, mereka menangis, mereka meraung-raung, mereka menyalahkan Allah, na'udzubillah. Allah itu zalim, Allah begini, na'udzubillah. Itu musibah yang sangat besar itu. Iya. Tapi orang yang beriman kepada takdir, kehidupannya akan tenang. Kemudian wa ayyan yu'arqiluhu an katsirin min al-a'mali, dan ia akan terjauhkan dari berbagai amalan-amalan. Wa yusabu bi taraddudi wal awhami wal wasawis, dan dia pun akan senantiasa dihantui dengan rasa kekhawatiran, was-was dan keraguan-raguan. Fala yuqdimu ala syai'in khawfan min an yakuna kadza aw yakuna kadza, maka dia tidak akan pernah berbuat sesuatu karena dia senantiasa dihantui dengan kekhawatiran, khawatir ini dan khawatir ini. Wa yatrukul umuran nafi'a khawfan min an yusibahu kadza wa kadza, dan dia akan meninggalkan dari berbagai perkara-perkara yang bermanfaat karena dia senantiasa dihantui dengan rasa khawatir untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan ini. Li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar, karena dia tidak beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Wa ma qadahu Allahu qaddarahu la budda an yahsula sawa'an kharajta aw lam takhruj. Apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi, apakah engkau keluar dari rumah ataukah engkau tidak keluar dari rumah. Iya. Orang yang tinggal di rumah takut keluar dari rumah. Kalau saya keluar saya akan meninggal, kalau saya keluar akan ditabrak, kalau saya akan keluar. Anda tidak keluar tetap akan meninggal. Anda tidak keluar dari rumah tetap juga akan mendapatkan musibah. Tetap, saya bilang tidak mendapatkan musibah. Iya. Mau Anda keluar tidak keluar tetap akan mendapatkan musibah. Tetap. Karena semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kejelekan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya setelah Isya. Kita break sejenak. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita
pada sesi yang kedua ini masih dalam pembahasan penjelasan tentang rukun iman yang keenam, yakni rukun iman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Baik, silakan lanjutkan. ثم قال حفظه الله تعالى وتعتصم بالله وتتوكل على الله وتترك القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى وإذا أصابك شيء لا تحزن ولهذا تحزن زيدا لا تجزع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Baik, itu ada dua bacaan ya terkait dengan kalimat qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu ada dua kalimat seperti disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni rahimahullah ta'ala. Pertama bisa dibaca qadarullahi mudhaf mudhafun ilaih, qadarullahi mudhaf mudhafun ilaih. Bacanya yang kedua bisa dibaca fi'il madhi dan fa'ilnya qaddarallah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi kalau yang pertama mudhaf mudhafun ilaih, berarti lafzul jalalah dibaca kasrah, dia majrur sebagai mudhafun ilaih. Qadarullahi, la bertasydid situ dalnya, qadarullahi. Iya, wa ma syaa fa'al. Yang kedua qaddara, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddara sebagai fi'il madhi, Allahu sebagai lafzul jalalah fa'il. Baik, kata penulis hafizahullah ta'ala, wa ta'tasim billah, engkau wajib untuk berpegang teguh kepada Allah, atau dengan bahasa kerennya engkau percaya kepada Allah, bukan percaya kepada diri. Ini hal yang perlu diluruskan juga. Banyak di antara kita masih menggunakan ungkapan percayalah kepada diri sendiri. Iya, kalimat-kalimat yang tidak benar ya, kalimat yang tidak sejalan dengan akidah ahli sunnah. Seorang itu bukan percaya kepada diri, tapi dia percaya kepada Allah, sebab dirinya itu adalah penuh dengan khianat, penuh dengan kejelekan, penuh dengan keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbih. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang benarnya adalah seorang percaya kepada Allah, dia serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak percaya kepada dirinya. Ustaz, tapi ini kan hanya sekedar untuk memberikan motivasi. Betul, justru harusnya ketika kalimat tersebut digunakan untuk memberikan motivasi, berikan kalimat yang benar, jangan berikan kalimat yang salah. Percayalah engkau kepada Allah, jangan percaya kepada diri. Sebab itu diri ini penuh dengan kejelekan, khianat. Jadi diri itu penuh dengan kemalasan, penuh dengan kejelekan. Iya, dalam sebuah khutbatul hajah di mana Rasulullah SAW mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan diri-diri kami. Jadi memang diri itu penuh dengan kejelekannya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa diri ini punya banyak kejelekan, maka jangan kita bersandar kepada diri, tapi kita bersandar kepada Allah. Baik, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tatawakkalu 'ala Allah, dan engkau berserah diri dan bertawakal kepadanya. Wa tatrukul qada' wal qadara lillahi subhanahu wa ta'ala, dan engkau biarkan, engkau serahkan segala takdir kepada Allah. Serahkan semua takdir kepada Allah. Iya.
Wa idza asabaka syai'un la tajza'. Jikalau engkau tertimpa sesuatu, maka jangan berkeluh kesah, jangan bersedih. Akan tetapi ucapkanlah sebuah ucapan yang dianjurkan oleh Nabi, di mana beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarallahi wa ma syafa'an. Kata beliau, bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu. Bersemangat kita, apa yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita, perkara dunia, perkara akhirat, perkara agama, bermanfaat. Untuk urusan dunia bermanfaat, bersemangat juga, bersemangat untuk bekerja agar supaya bisa mencari nafkah untuk anak dan istri. Bersemangat kalian, jangan malas-malasan. Bersemangat kalian untuk bermajelis ilmu, walaupun hujan-hujan, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak ujian. Bersemangat terhadap perkara apa yang bermanfaat bagi dirimu. Iya. Wala ta'jaz, atau mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali engkau melemah. Perhatikan keindahan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya sekedar memberikan motivasi untuk bersemangat, tapi beliau berikan sebuah solusi agar seorang hamba itu ketika dia bersemangat, jangan dia bersemangat pada dirinya saja, tapi dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Bergabung kedua perkara itu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah engkau pada perkara yang apa yang bermanfaat bagi dirimu, dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, bahwa seorang itu jangan dia bermodalkan semangat saja, tapi dia harus menyandarkan semangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah agar supaya diberikan semangat, diberikan komitmen, diberikan apa yang continue dalam beramal. Iya, dan yang lainnya. Wala ta'jaz, dan jangan engkau melemah. Sebab kapan melemah, di situ ada syaitan yang akan bermain. Syaitan akan bermain kepada seorang hamba yang senantiasa berputus asa. Dia melemah, dia tidak kuat, dia tidak tidak bersemangat. Itu ada syaitan yang bermain di situ. Jangan melemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Jikalau menimpa sesuatu pada dirimu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan, kalau sekiranya saya mengerjakan demikian, maka akan terjadi demikian dan demikian. Jika terjadi sesuatu, jangan engkau mengatakan kalau seandainya begini, kalau seandainya begini. Jangan. Iya. Tapi langsung ucapkan qadarullah wa ma syafa'an. Semuanya takdir Allah, dan Allah akan berbuat sesuai apa yang dikehendaki. Qadarullah wa ma syafa'an. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berkehendak, akan berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Iya. Jadi jikalau seorang hamba dia mendapatkan suatu musibah, ada sebuah kalimat yang harus diucapkan, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu ucapkan kalimat qadarallahu wa ma syafa'an, atau dengan kalimat qadarallahu wa ma syafa'an. Iya. Wa fi riwayatin qadarallahu wa ma syafa'an. Ini seperti yang saya katakan ya. Ternyata ada riwayat yang lain yang menggunakan dengan kalimat fi'il madhi dan fa'ilnya. Qadarallahu wa ma syafa'an. Baik, lanjut. فإذا بدلت السبب ولم يحصل المقصود فاعلم أن الله لم يرده وأنت لا تدري. لم يرده فاعلم أن الله لم يرده وأنت لا تدري ربما أن الخيرة في عدم حصوله. Masya Allah. Baik, ini saya bacakan dulu. Menarik sekali ucapan beliau. فإذا بدلت السبب ولم يحصل المقصود فاعلم أن الله لم يرده وأنت لا تدري
rubbama anna al-khayrata fi 'adami husulihi wallahu jalla wa ala hakimun fa anta tu'minu billahi wa biqada'ihi wa qadarihi wa tasbiru 'ala al-masa'ib. Jikalau engkau telah menempuh sebab, engkau telah bekerja, beraktivitas, mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan dari apa yang engkau inginkan, sudah ditempuh sebabnya, sudah dikerahkan segala kemampuan, segala semuanya telah kita pertaruhkan, telah kita korbankan untuk mendapatkan dari apa yang kita inginkan. Ketahuilah, walam yahsulil maqsud, kemudian ternyata apa yang kita harapkan tidak terjadi, tidak terwujud. Fa'alam anna Allah lam yuridhu, ketahuilah bahwasanya Allah belum takdirkan itu. Iya. Jadi walaupun kita sudah bersemangat, sudah bertekad, sudah kerahkan segala apa yang kita miliki, kita pertaruhkan dari segala harta, tenaga, pikiran, semuanya kita kerahkan, kita pertaruhkan, kemudian tidak terjadi, di luar ekspektasi, di luar harapan, ketahuilah bahwasanya Allah belum kehendaki, dan engkau tidak tahu, barangkali kebaikan tersebut adalah ketika Allah tidak mentakdirkan. Iya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Barangkali apa yang menurut kalian jelek itu kebaikan untuk kalian, dan barangkali apa yang kalian anggap itu baik tapi jelek untuk kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui. Jadi bukan berarti Allah tidak takdirkan kemudian itu tidak kebaikan, bukan kebaikan, bahkan justru kebaikan ketika Allah tidak takdirkan. Iya. Ustaz, saya sudah melamar si fulana, sudah habis uangku, sudah habis tenagaku untuk melamar si fulana, kemudian tidak dilancarkan, tidak ditakdirkan. Barangkali itu kebaikan. Kalau seandainya Anda ditakdirkan untuk menikah dengan si fulana, hancur rumah tangga Anda. Anda rugi dunia dan rugi akhirat. Anda mungkin saja mendapatkan seorang anak dari perempuan tersebut, anak yang durhaka, anak yang bejat, anak yang begini, tidak tahu. Iya. Ustaz, saya sudah cari pekerjaan, ternyata pekerjaan tersebut bagus sekali, tapi saya tidak dapatkan itu. Barangkali kalau Anda kerja di situ, kemudian Anda menjadi sombong, Anda menjadi angkuh, Anda menjadi congkak, Anda menjadi jauh dari Allah. Iya. Anda lupa majelis ilmu, Anda lupa kawan, Anda lupa saudara, lupa keluarga, lupa orang tua. Tidak ada yang tahu. Jadi barangkali kebaikan tersebut adalah ketika Allah tidak takdirkan. Sebab apa yang Allah takdirkan itu semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Allah takdirkan kita tidak mendapatkan dari apa yang kita inginkan, pastikan itu kebaikan. Allah tidak takdirkan, Allah takdirkan kita tidak mendapatkan dari apa yang kita inginkan, pastikan itu adalah kebaikan. Iya. Masya Allah, ini di antara hal-hal yang bisa membuat kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya kiat-kiat untuk bisa berbaik sangka kepada Allah itu banyak. Di antara sebab agar seorang hamba bisa berbaik sangka adalah dia pahami bahwa semua apa yang Allah takdirkan itu pasti baik. Tahukah kita maslahatnya ataukah tidak? Iya. Ustaz, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan cacat, Ustaz? Saya iri dengan teman-teman, fisiknya sempurna, bisa berjalan, bisa begini. Ketahuilah itu kebaikan. Itu kebaikan. Allah takdirkan Anda menjadi orang yang penuh dengan kekurangan, fisik Anda tidak sempurna, Anda cacat, Anda begini. Itu kebaikan. Barangkali ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Anda sebagai orang yang sempurna fisiknya, Anda menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang begini, berbuat maksiat, siapa yang mau tahu? Tidak ada yang tahu semuanya. Jelas ya? Sudah langsung muncul itu berbaik sangka kepada Allah, dan dia tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Dan memang itu berat. Ketika seorang mendapatkan ujian kemudian bisa berbaik sangka, itu berat, memang berat sekali.
Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Untuk bersabar saja ketika mendapatkan cobaan ujian itu perkara yang berat. Untuk bersabar. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang tiada taranya kepada mereka yang bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, karena memang berat untuk mengaplikasikannya, untuk menerapkannya berat. Mudah diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Apalagi untuk berbaik sangka, itu jauh lebih berat lagi. Tapi siapa yang bisa, dia akan mendapatkan pahala yang tiada taranya. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan, wallahu jalla wa ala hakiman wa anta tu'minu billahi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hakim, Maha bijaksana. Di antara makna daripada hakim ada dua penafsiran di kalangan ulama. Di kalangan ulama ada yang mengatakan hakim Allah yang Maha bijaksana, Allah yang Maha bijak, Maha hikmah dari segala perbuatan-perbuatannya. Itu maksudnya. Itu makna yang pertama yang diambil dari nama Al-Hakim. Allah yang Maha Hakim maksudnya Allah yang Maha bijaksana, Maha hikmah atas segala takdirnya, atas segala perbuatannya. Semua perbuatannya pasti dibangun di atas hikmah. Semua takdirnya pasti dibangun di atas kebijaksanaan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mana hakim adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum dengan sebaik-baik hukum. Iya. Ketika Allah berikan hukum kepada manusia, maka pastikan hukum tersebut adalah hukum yang terbaik. Apakah hukum kauni ataukah hukum qadari, ataukah hukum syar'i. Hukum kauni, contohnya apa? Hukum kauni itu seperti Allah turunkan hujan. Itu namanya hukum yang berlaku di alam semesta. Itu namanya hukum kauni. Hukum kauni, ketika Allah turunkan hujan di hari ini, di malam ini, pasti itu kebaikan. Kenapa? Jangan dia mengatakan, aduh, hujan besar, hujan malam ini, aduh, tidak bisa saya keluar rumah, tidak bisa. Itu kebaikan. Iya. Jelas ya? Mungkin saja ketika Allah turunkan hujan Anda mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan ini, kita tidak ada yang tahu. Iya. Ini yang disebut dengan hukum kauni. Yang kedua, ada yang disebut dengan hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Salat, zakat, puasa, haji, itu hukum syar'i. Semua hukum syar'i atau hukum kauni pasti kebaikan. Allah perintahkan salat, pasti kebaikan. Allah perintahkan ini, pasti kebaikan. Allah perintahkan untuk berpuasa bulan Ramadan, pasti kebaikan. Tidak ada keburukannya. Allah perintahkan untuk membayar zakat, pasti itu kebaikan. Allah perintahkan untuk berlaku adil kepada anak, itu pasti kebaikan. Semua hukum syar'i atau hukum kauni adalah kebaikan. Itulah makna yang diambil dari nama Allah Al-Hakim. Baik. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hikmah. Engkau diperintahkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada takdir-takdirnya, dan engkau diperintahkan untuk bersabar atas segala musibah-musibah. Iya. Dari mana perintahnya? Apa perintahnya? Apakah benar kita diperintahkan untuk bersabar ketika mendapatkan ujian? Benar. Perintah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ma'as sabirin." Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan upayakan untuk senantiasa bersabar. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan juga Allah mengatakan, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Maha bersama dengan orang-orang yang bersabar. Iya. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah perintahkan kepada setiap manusia untuk bersabar ketika mendapatkan cobaan. Baik, lanjut. Wa kadzalika la yusibukal ashiru wal bataru indan
inda ni'ami wa tattazinu fi umurik wa tartahu fi dhamirika wa ta'isu fi hadhihi dunya isyatal mu'minin al-mutawakkil isyatal mu'mini al-mutawakkil 'ala Allah isyatal mu'mini al-mutawakkil 'ala Allah al-mufawwidhi. Al-mufawwidhi itu dari kata apa itu? Fawwada yufawwidu tafwidan. Fawwada artinya menyerahkan, namanya fawwada, menyerahkan. Sama dengan makna tawakkal. Wakkala yuwakkilu. Wakkala artinya mewakilkan, menyerahkan. Fawwada sama juga artinya menyerahkan, mewakilkan. Lanjut. Al-mufawwidhi amrihi ila Allah. Al-mufawwidhi amrahu. Amrahu sebagai maf'ulun bihi dari apa? Maf'ulun bihi dari mana? Dari isim maf'ul. Isim Maf'ul. Isim fa'il mufawwid. Ahsan. Isim fa'il. Dari isim fa'il ya, isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Itu akan lebih jelas, lebih detail pembahasannya dalam kitab Qatrun Nada. Disebutkan kapan isim fi'il, isim fa'il beramal amalan fi'il. Ada ketentuan, ada syaratnya. Yang intinya setiap isim fa'il atau isim maf'ul yang menggunakan alif lam itu kebanyakan yang beramal. Itu kebanyakannya. Setiap isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim musyabbah atau sighah mubalaghah yang menggunakan alif lam itu kebanyakan yang beramal amalan fi'il. Itu kaidah. Jelas ya, sama seperti di sini. Atau bukan di sini saja, al-mutawakkil juga beramal amalan fi'il. Apa tandanya? Apa tandanya al-mutawakkil beramal amalan fi'il? Mana ma'mulnya? Kan ada amil, ada ma'mul toh? Mas, paham sih dia? Paham tidak di sini ada amil, ada ma'mul? Mohon maaf dulu kawan-kawan yang belum paham. Saya jelaskan sama 3 orang ini yang sudah paham dulu. Tahu ya amil dan ma'mul? Amil itu fiilnya yang beramal, itu amil. Ma'mulnya dikenai amil. Nah, kalau al-mufawwid kita sudah paham, dia mufawwid itu sebagai amilnya. Mana ma'mulnya? Amrahu tadi kan? Maf'ul bihinya. Baik, sekarang al-mutawakkil itu amil. Mana ma'mulnya? Allah ya, jar majrur, karena dia muta'alliq kepada al-mutawakkil. Setiap jar majrur yang dia bergantung kepada sesuatu, pastikan sesuatu tersebut adalah amilnya. Al-mutawakkil amilnya, Allah jar majrur muta'alliq kepada al-mutawakkil. Pastikan mutawakkilnya sebagai amilnya, sementara jar majrur sebagai ma'mulnya. Jadi jangan dipikir sini tidak beramal dia mutawakkil, dia beramal juga, hanya saja amalnya beda, amalannya berbeda. Dan dari sisi makna al-Allahi itu fi mahalli nasbin, dia jar majrur secara lafaz, tapi secara makna dia fi mahalli nasbin. Itu antum belum pahami ya, nanti akan dibahas dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, dalam kitab Qatrun Nada Ibnu Aqil. Iya. Wa ta'malu wa tantaju wa tujahidu li'annaka tu'minu bil qada'i wal qadar. Wa tuntiju wa tujahidu. Wa tuntiju wa tujahidu li'annaka tu'minu bil qada'i wal qadar. Baik, kata beliau, "Wakadzalika la yusibuka al-syarru wal badaru 'inda an-ni'am." Di antara manfaat seorang beriman kepada takdir, kata beliau, demikian pula engkau tidak akan engkau tidak akan congkak, tidak akan bersombong ketika mendapatkan nikmat. Iya. Wa tattazinu fi umurik, bahkan engkau akan senantiasa tenang pada setiap keadaanmu. Tenang, dia tidak gelisah, tidak
tidak sombong ketika mendapatkan nikmat, tidak bersedih ketika mendapatkan ujian. Wa tartahu fi dhamirik, dan engkau pun akan tenang pada hatimu. Dhamir artinya al-qalb. Iya, dhamir artinya al-qalb. Wa ta'ishu fi hadhihi dunya 'aishatal mu'min, sehingga engkau akan hidup di dalam kehidupan dunia ini dengan kehidupan layaknya seorang mukmin yang senantiasa bertawakal kepada Allah, yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Iya. Wa ta'malu wa tuntiju wa tujahidu, engkau akan beramal, engkau akan mendapatkan hasilnya, dan engkau akan senantiasa bermujahadah. Li'annaka tu'minu bil qada'i wal qadar, karena engkau senantiasa beriman kepada takdir. Wa tu'minu annahu la yahsulu syai'un illa bisababin wa la tu'attil al-asbab walakin la ta'tamidu 'ala al-asbab. Masyaallah, ini penting sekali untuk menyempurnakan keimanan kita kepada takdir. Pahami ini 3 perkara. Untuk menyempurnakan keimanan kita kepada takdir, pahami 3 perkara. Yang pertama, memang betul kita diperintahkan untuk beriman kepada takdir, tapi harus ditempuh sebab-sebabnya. Iya, kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab. Memang betul semuanya sudah ditakdirkan, tapi untuk mendapatkan kebahagiaan harus tempuh sebab-sebabnya. Jelas? Yang kedua, wala tu'attil al-asbab. Yang kedua, seorang itu tidak boleh melupakan daripada sebab. Dia tidak boleh melupakan, tidak boleh meninggalkan sebab-sebab. Dia kerjakan sebab-sebabnya dan jangan dilupakan. Ada ingin rezeki, maka cari sebab-sebab rezeki. Jangan tinggalkan sebab-sebab rezeki. Ada ingin anak, maka cari sebab-sebab agar anda bisa mendapatkan anak. Anda ingin mendapatkan surga, maka cari sebab-sebabnya. Jangan lupakan sebabnya. Itu maksudnya. Jadi pertama, dikerjakan sebab dan jangan dilupakan sebab. Itu yang kedua. Yang ketiga, la ta'tamidu 'alal asbab. Jangan engkau bersandar pada sebab. Iya. Anda sudah kerjakan sebab-sebabnya, maka jangan sekali-kali bersandar pada sebab tersebut. Iya. Contohnya, Anda ingin mendapatkan penghasilan besar, harus ditempuh sebab-sebabnya. Dan yang kedua, jangan lupakan sebab itu, kerjakan sebabnya. Dan yang ketiga, jangan bersandar kepada sebab. Jangan engkau mengatakan karena pekerjaanku inilah sehingga saya mendapatkan penghasilan besar. Jangan. Tapi katakan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena pekerjaan saya. Itu maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena pekerjaan saya mendapatkan penghasilan besar. Alhamdulillah. Jelas ya? Atau yang lebih sederhana lagi, kita sudah berupaya untuk bisa membeli rumah yang kita idam-idamkan bersama istri dan anak-anak. Setelah kita mendapatkan rumah, hasil pekerjaan kita, jangan bersandar kepada sebab. Jangan bersandar kepada pekerjaan. Oh, ini karena pekerjaan saya, karena keberhasilan saya, karena pengorbanan saya sehingga saya bisa mendapatkan rumah. Jangan. Tapi sandarkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillah karena Allah, kemudian karena pekerjaan saya, sehingga saya bisa membeli rumah yang saya idam-idamkan. Itu maksudnya. Untuk menyikapi tentang takdir, perhatikan 3 perkara. Kapan seorang dia meluputkan perkara yang pertama, itu namanya kebodohan. Seorang ingin mendapatkan rumah dari rumah yang diidam-idamkan, kemudian tidak bekerja, itu namanya omong kosong. Itu namanya omong kosong. Kapan dia meluputkan perkara yang ketiga, itu adalah kesyirikan. Jadi yang pertama, kapan diluputkan, itu adalah tipu daya syaitan dan omong kosong. Dan kapan dia meluputkan perkara yang ketiga, itu adalah kesyirikan. Kapan kesyirikan? Jikalau dia menyandarkan sesuatu kepada sebab. Oh, karena saya bisa bekerja, karena saya pintar, karena saya bisa begini, alhamdulillah saya bisa dapatkan rumah. Itu kesyirikan. Kesyirikan itu. Tapi sandarkan segala sesuatunya kepada Allah, kemudian kepada sebab. Paham sini? Baik. Kemudian kata beliau, walakin la ta'tamidu 'ala al-asbab, ijma' bain al-amrayn, al-iman bil qada'i wal qadar wa fi'l asbab
ma'a tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kata beliau, kumpulkanlah dua perkara. Iya. Yang pertama, engkau beriman kepada takdir, kemudian engkau mengerjakan sebab-sebab, kemudian digabungkan dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menyempurnakan keimanan kepada takdir, atau agar supaya kita lebih paham tentang takdir, yang pertama perbaiki dulu tentang keimanan kepada takdir. Pahami bahwa segala perkara atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perbaiki dulu. Yang kedua, kita juga diperintahkan untuk menempuh sebab-sebabnya. Setelah menempuh sebab juga kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah dikerjakan, pasti akan sempurna keimanannya kepada takdir. Baik, mungkin sampai di sini saja insyaallah taala dari apa yang kita sampaikan selama ini pada kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah, membawa kebaikan kepada seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Innahu lidzalika qadirun. Kita tutup majelis kita. Subhanallah bihamdik.